Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar semuanya? Yang secara online, apa kabar semuanya? Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terjadi di 2021 yang seharusnya bisa kita perbaiki, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau minta, jadikan aku indah. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau seizin-Mu kami masih boleh memasuki tahun 2022. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang mengawali tahun 2022 karena kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, seperti 2021 yang sudah kami lewati, kami yakin di tahun yang baru penyertaan-Mu juga ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu mulia. Kami mau menjadi seturut karyamu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Jangan takut melangkah di tahun 2022. Karena apa? Karena ada Yesus, benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Amin. Kau beriku kemenangan. Yeay. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Engkau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku.
jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, dan ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Haleluya. Keselamatan, Yesus, kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Ada kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Jangan pernah takut masuk tahun 2022. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia benteng hidup kita. Katakan haleluya. 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 Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus, 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 jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berjalanlah bersama kami Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Amin. Amin. Di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada pengharapan, ada kedamaian. Haleluya. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya,
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Kami tenang bersama-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu ada bersama-sama dengan kami, memerintah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berjalan dalam 2022 di tahun yang baru, tapi tetap dengan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah. Kami sambut firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersorak 3 kali haleluya. Dan kita bertepuk tangan memuliakan Dia. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kalau bukan kasih karunia, kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin kita berada di tahun 2022. Hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Hanya karena anugerah Dia, kita berada di tahun yang baru, tahun 2022. Segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia pasti akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Sabtu 1 Januari 2022, estafet. Estafet. Apa artinya estafet? Kalau kita melihat sejenak dalam dunia olahraga, kita tahu ada perlombaan estafet. Maka pemegang tongkat yang pertama akan menyerahkan kepada yang kedua. Nah, apa artinya estafet kita lihat pagi hari ini? Estafet artinya meneruskan apa yang kita terima. Meneruskan apa yang kita terima. Apa yang kita terima? Sesuatu yang Tuhan telah persiapkan. Jadi kita masuk tahun 2022 dengan sesuatu yang Tuhan telah persiapkan. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah telah mempersiapkan sebelum kita masuk tahun 2022. Dan firman Allah katakan, Allah mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Perbuatan yang baik. Kalau kita bisa sampai di tahun 2022, mari kita lakukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Dan ini adalah kesempatan. Kesempatan.
Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah miliknya Tuhan. Maka firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Di hari yang pertama di tahun yang baru. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, kita seturut dengan hatinya Tuhan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah kalau kita lakukan, maka yang pertama kita hidup jadi kepanjangan tangan Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyiapkan supaya kita hidup di dalamnya. Menyiapkan untuk kita mampu berbuat baik. Nah saudara, kita tahu kalau kita lakukan, kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Lalu yang kedua, kita hidup pasti memperkenan Tuhan. Kalau hidup kita memperkenan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Jadi jelasnya kesempatan untuk jadi berkat. Manusia daging tidak akan mampu. Manusia daging tidak akan mampu. Sebab muaranya pasti daging. Hanya manusia yang berkarakter ilahi. Seperti kita lihat di ibadah akhir tahun. Hanya manusia yang berkarakter ilahi yang mampu. Kenapa? Karena kemampuan seseorang untuk berbuat baik, sekali lagi. Karena kemampuan seseorang untuk berbuat baik bukan dari dirinya. Tapi dari Tuhan yang memampukan seseorang melakukan perbuatan baik. Jadi Tuhan yang memampukan. Orang tidak akan mampu. Kenapa ada orang yang sama-sama percaya Tuhan, mendengar firman, sama-sama ibadah tapi berbeda. Satu mau melakukan yang baik, tapi satu tidak. Kemarin kita melihat karakter Kristus, karakter ilahi adalah mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Jadi Tuhan mau ini kita benar-benar mampu mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari di tahun 2022. Mari kita lihat kalau Tuhan berkata seperti itu, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan baik. Yang pertama, Dorcas. Kita lihat kisah 9 ayat 36. Ayat 36, kisah 9. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Alkitab mencatat seorang yang bernama Dorcas, dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah, memberi pemberian. Nah kita lihat perbuatan baik apa yang Dorcas lakukan. Ayat 39. Ayat 39, apa yang Dorcas lakukan? Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi semasa hidupnya Dorcas, banyak sekali Dorcas berbuat baik. Dorcas punya kesempatan. Kapan kesempatan Dorcas? Selagi dia masih hidup. Kita juga orang percaya punya kesempatan. Kapan kesempatan kita? Selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini oleh Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, kesempatan yang Dorcas miliki, dia gunakan untuk berbuat baik. Selalu dalam benaknya dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Kita tahu berbuat baik itu lawan dari berbuat jahat. Berbuat baik memperkenan Tuhan, berbuat jahat tidak memperkenan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti Dorcas hari-hari ini menjelang Yesus datang yang kedua kali. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti Dorcas. Sebab nyiru itu sedang diputar. Orang-orang yang berbobot rohaninya, yang berkarakter ilahi, dia mampu melakukan perbuatan baik. Jadi kita lihat Dorcas beda. Dorcas bisa membuat baju, pakaian, itu artinya Dorcas punya nilai lebih.
yang tidak dimiliki orang lain. Dorcas terampil membuat baju atau menjahit. Setiap kita pasti diperlengkapi untuk berbuat baik. Mungkin ada orang-orang yang seperti Dorcas yang mampu dan memiliki nilai lebih dibanding dengan apa yang orang lain miliki. Kalau itu kita miliki, gunakan itu jadi berkat selagi kita hidup. Jadi kemampuan apa yang kita miliki atau keterampilan apa yang Tuhan berikan sama kita. Tiap orang pasti punya kelebihan, juga punya kekurangan. Nah, kelebihan yang Tuhan berikan sama kita, mari kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik. Bagaikan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang punya talenta dan berbeda-beda. Alkitab menjelaskan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Orang punya talenta berbeda-beda. Tapi apa yang Tuhan mau, kita lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik itu yang tidak merugikan orang lain. Perbuatan baik itu yang menyenangkan orang lain. Perbuatan baik itu tidak menyusahkan orang lain. Kenapa? Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Sampai seseorang meninggal dunia pun, Tuhan nilai perbuatan baiknya. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ini firman. Karena itu kita mau berbuat baik sebab apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Tuhan ganti dalam bentuk upah atau pahala. Keselamatan melalui kita percaya kepada Kristus, tapi upah atau pahala apa yang kita lakukan untuk Dia. Dorcas pakai tangannya untuk berbuat baik. Bagaimana dengan tangan kita? Bagaimana dengan tangan saudara dan saya? Dorcas pakai tangannya untuk berbuat baik. Apakah tangan kita untuk berbuat baik atau menyakiti orang lain? Untuk menolong atau menyakiti orang lain? Dorcas pakai tangannya untuk menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangannya. Itu yang Tuhan mau. Uluran tangan tidak selalu berkonotasi materi. Apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita, kita mau lakukan. Bisa dalam bentuk pemberian dikala orang membutuhkan perbuatan baik. Bisa dalam bentuk kekuatan iman dikala orang alami kelemahan. Bisa dalam bentuk penghiburan dikala orang alami kesusahan. Apakah kita lakukan ini? Saat orang lain alami kelemahan, kita tampil menguatkan mereka. Waktu mereka susah, kita tampil memberikan penghiburan. Dorcas punya waktu, punya kesempatan, dan dia selalu ulurkan tangannya untuk menolong orang lain, dan tidak sedikit orang lain yang mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan perlu Dorcas akhir zaman. Orang-orang yang melakukan perbuatan baik pasti terus dipakai oleh Tuhan, amin. Pasti Tuhan terus pakai, karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau melakukan perbuatan baik. Dan orang yang melakukan perbuatan baik itu pasti dinilai oleh Tuhan. Dinilai. Kita membaca waktu Dorcas melakukan perbuatan baik, satu kali dia meninggal dunia. Siapapun bisa pasti meninggal. Dorcas meninggal dan tidak heran kalau Tuhan utus Petrus untuk menghidupkan Dorcas. Kita tahu bahwa Tuhan menolong Dorcas dan Petrus dipakai dan Dorcas kembali hidup dan dipakai oleh Tuhan. Apakah perbuatan baik kita muncul di saat orang lain membutuhkan? Kita sekarang telah masuk di tahun 2022. Kesempatan untuk berbuat baik. Sebab Alkitab mengatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kehadiran Dorcas itu dinantikan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Waktu Dorcas meninggal, semua wanita-wanita mengangkat pakaian yang dibuat oleh Dorcas dan mereka menangis.
Tuhan catat apa yang dilakukan oleh Dorcas. Tuhan pulihkan kembali. Tuhan juga mau pulihkan apa yang sekarang kau alami. Mungkin tidak seperti tahun yang lalu. Pekerjaanmu, ekonomimu, rumah tangga, kesehatan dan sebagainya. Kalau engkau mampu melakukan perbuatan baik, Tuhan akan pulihkan itu. Mari kita mau seperti Dorcas. Contoh yang kedua. Yang kedua, Ayub. Siapa Ayub? Kita baca dalam pasal 1 kitab Ayub ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia saleh dan jujur dan menjauhi kejahatan. Ia takut Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi tidak heran kalau Ayub mampu melakukan perbuatan baik. Sebab dia adalah seorang yang saleh. Saleh itu suka beribadah. Saleh itu ibadah. Ayub seorang yang suka ibadah. Dia menjauhi kejahatan. Artinya dia menjadi pelaku firman. Dalam dirinya komitmen itu ada. Untuk menjauhi kejahatan. Alkitab menulis. Dia seorang yang saleh dan menjauhi kejahatan. Apakah di tahun ini kita punya komitmen? Aku mau menjauhi kejahatan. Aku mau mengasihi saudaraku seiman. Aku mau menjadi tangan kepanjangan tangan Tuhan. Kalau Dorcas dipakai oleh Tuhan atau Dorcas memakai tangannya untuk berbuat baik, maka Ayub dia pakai kedua matanya. Dalam pasal 29 ayat 15a. Aku menjadi mata bagi orang buta. Orang buta. Ini bicara rohani. Ayub jadi mata bagi orang buta. Orang buta yang tidak tahu, orang yang buta rohani, yang tidak tahu kebenaran firman, sehingga gampang dibujuk dan melakukan yang tidak baik, oleh Ayub dituntut. Dia menjadi mata. Orang yang tidak tahu dan tidak mampu melihat kebenaran, dia tunjukkan. Apakah kita mau jadi mata bagi orang lain? Kita hidup karena Tuhan. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Jadi ada orang-orang yang buta secara rohani, tidak bisa berjalan dalam kebenaran firman dan justru berjalan dalam kegelapan dosa. Maka Tuhan mau kita menjadi matanya. Matanya Tuhan seperti Ayub. Ayub bukan pakai kedua matanya tapi juga kedua kakinya untuk menolong orang-orang lumpuh. Orang yang lumpuh rohani tidak mampu berjalan. Maka harus digendong supaya dia mampu melihat kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Kita bisa melihat dalam kitab Ayub, Ayub menjadi kaki bagi orang yang lumpuh. Menuntun orang dalam kebenaran. Seperti bintang yang menuntun para majus untuk berjumpa dengan Yesus. Ada banyak orang yang tidak tahu siapa Yesus. Mungkin ada di dalam keluarga kita. Beranikah kita bicara sama mereka? Mungkin itu anak, mungkin itu saudara atau orang tua. Mereka perlu tuntunan firman. Jadi sudah melihat persoalan bisa membuat orang tidak mampu berjalan dalam kebenaran. Apalagi pandemi hari-hari ini. Orang bisa tidak mampu berjalan dalam kebenaran. Mereka diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Mereka tidak sadar kalau hidup ini hanya karena Tuhan. Hanya karena Dia. Ada orang-orang yang tidak ada kerinduan untuk beribadah. Jadi ibadah kalau mau bukan suatu keharusan. Tapi Alkitab mengatakan ibadah sebuah keharusan. Beribadahlah, aku memberkati roti makananmu dan air minummu dan menjauhkan penyakit daripadamu. Itu satu perintah Tuhan. Jadi orang yang suka beribadah pasti dia mendengar banyak firman Tuhan. Kita bisa melihat terus apa yang Ayub lakukan. Dia juga jadi bapa orang miskin. Ayat 16a dari Ayub 29. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Orang miskin, orang yang tidak mampu menghadapi persoalan atau masalah. Ada banyak orang terpuruk karena miskin rohani. Maka Tuhan mau kita seperti Ayub menjadi bapa bagi orang miskin. Menuntun, menasihati. Banyak hari-hari orang Kristen dimiskinkan imannya oleh pandemi.
yang belum berakhir. Apakah kita mau seperti Ayub yang membuat orang lain mampu menghadapi hidup ini? Selanjutnya dalam Ayub 29 ayat 17. Ayub 29 17. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Geraham orang curang itu artinya niat jahat orang jahat. Ayub kalahkan. Ayub menjadi penolong bagi orang yang tidak berdaya karena kejahatan orang lain. Maka dia merebut mangsa dari giginya. Dari cengkraman musuh. Melepaskan, diselamatkan. Ayub punya kepedulian dengan kerohanian orang lain. Kita juga mau seperti Ayub. Kita sudah mengakhiri tahun 2021. Sudah masuk di tahun 2022. Kita tahu bukan semakin baik dunia. Alkitab mencatat, kita baca Matius 24 ayat 24 dan 25. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Akan muncul Mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan tanda-tanda mujizat. Orang banyak akan terkecoh kalau dia tidak kuat dalam rohani. Ayub pakai mulutnya untuk menasihati orang lain, untuk datang kepada kebenaran. Kita baca ayat 21 dari pasal 29 kitab Ayub. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam, mereka mendengarkan nasihatku. Jadi Ayub kehadirannya ditunggu orang banyak. Apakah kehadiran kita dibutuhkan, diperlukan banyak orang? Ayub dibutuhkan banyak orang. Orang mendengar sambil menanti dengan diam, mereka mendengarkan nasihatku. Nasihat firman yang dia sampaikan. Ayub juga menjadi penyejuk bagi banyak orang. Ayat 23. Ayat 23. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Dunia semakin buruk. Orang gampang panas, gampang kering. Hatinya gampang panas, gampang kering rohani. Dan iblis paling senang kalau orang alami kekeringan rohani. Tuhan mau kita tampil seperti Ayub. Menjadi penyejuk bagi orang yang kering secara rohani. Dan Ayub tampil sebagai seorang pemimpin. Artinya hidupnya jadi teladan. Ayat 25 dalam Ayub 29. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Tuhan mau kita jadi teladan. Ayat 24. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Orang lain susah, Ayub bukan senang. Tapi Ayub menghibur orang lain. Bagaimana dengan Ayub? Kenapa Ayub bisa seperti itu? Kenapa dia bisa memakai mata, juga memakai kakinya, dan semua yang ada pada dia untuk menolong orang lain? Kenapa bisa? Kita baca ayat 14 dari Ayub 29. Ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Dia pakai pakaian kebenaran menutupi kepalanya. Bagaikan serban. Itu artinya dia benar-benar pikirannya, apa yang ada di benaknya, selalu ingin menolong orang lain. Hal-hal yang rohani itu yang ada. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Orang yang diselimuti dengan firman, tidak heran yang keluar pasti perbuatan baik. Mari tampil seperti Ayub. Banyak orang membutuhkan pertolongan, tapi saudara akan tampil dan kita adalah orangnya. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita tidak akan sanggup kalau kita tidak terima dari Tuhan. Allah sudah sediakan itu di tahun 2022. Sesuatu yang sudah Allah sediakan. Apa itu? Hidup dalam perbuatan baik.
Dia berkata supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita lakukan ini, kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Yang kedua, pasti hidup kita memperkenan Tuhan. Mari kita terus hidup sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, refrennya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Sambil saudara mempersiapkan perjamuan kudus. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Apakah ada yang belum terima anggur dan roti? Silakan angkat tangan. Yang belum terima, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Kalau bukan kasih karunia-Mu, kalau bukan anugerah-Mu, kami tidak ada hari ini. Amen. Ya Yesus, terima kasih. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau rela mati bagi dosa kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, meyakini kematian-Mu bagi dosa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau tidak mengasihi kami, kami binasa. Tapi Engkau memberikan diri-Mu buat kami Tuhan. Engkau memberikan darah-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau bisa mengangkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami sadar hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau melihat setiap ucapan syukur kami. Angkat tangan kami kepadamu. Ya Yesus. Segala hormat kemuliaan Haleluya. hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.